Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan di video kali ini, kami akan membahas mengenai analisis piagam audit untuk mata kuliah audit internal dengan dosen pengampu Bu Destin Alfianika Maharani, SE MAK. Kami kelompok 1 terdiri dari Ukti Azizah, Nur Wasilah, dan saya sendiri, Cita Akmalia Sari. Jadi, konsep pembahasan yang akan disampaikan yaitu yang pertama, ada piagam audit suatu perusahaan, kemudian analisis piagam audit, analisis berupa yang pertama, etika dan standar profesi audit, yang kedua, manajemen risiko, yang ketiga, efektivitas pengendalian internal, dan yang keempat, control self-assessment. Selanjutnya, masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu piagam audit. Piagam audit yang kami ambil yakni dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Sumber yang kami ambil yaitu dari www.bankbsi.co.id. Masuk kepada pembahasan selanjutnya yaitu analisis piagam audit pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk etika dan standar profesi audit. Jadi, dalam piagam audit BSI terdapat kode etik. Yang pertama, independensi. Kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah. Kemudian, internal audit independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku umum. Lalu, internal auditor dilarang merangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional PT Bank Syariah Indonesia Tbk sehingga bebas dari konflik of interest termasuk dalam pihak terafiliasi. Lalu, internal audit memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik, dan pendekatan audit yang akan dilakukan. Yang kedua, objektivitas. Internal auditor harus lengkap dalam menyajikan laporan hasil audit berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Lalu, internal auditor mampu mengemukakan temuan berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, internal auditor harus mampu memberikan rekomendasi yang applicable bebas dari pengaruh apapun. Dan, internal auditor melakukan penugasan dengan keyakinan yang jujur dan tidak membuat kompromi dalam hal kualitas yang signifikan. Yang ketiga yaitu integritas, yaitu dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya. Lalu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya menghindari benturan kepentingan, kemudian mengimplementasikan kode etik internal audit, lalu mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuatu berlandaskan hukum dan perundang-undangan dan sesuai dengan profesinya. Kompetensi menetapkan internal auditor yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi internal audit terhadap Bank Syariah Indonesia secara menyeluruh. Memastikan internal auditor menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis. Memastikan internal auditor meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan. 5. Profesionalisme. Mengikuti perkembangan terakhir tentang teknik audit internal, standar akuntansi keuangan, perpajakan, dan teknologi informasi melalui seminar, kursus, atau pendidikan lanjutan lainnya. 6. Kerahasiaan. Harus berhati-hati dalam penggunaan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanaan tugas. Standar profesi audit internal. Seluruh internal auditor bertanggung jawab untuk mengetahui standar profesional audit terkait dengan tanggung jawab individu dalam hal objektivitas profesiensi,
kecakapan, kehati-hatian yang profesional, dan standar yang terkait dengan kinerja dan tanggung jawab pekerjaannya. Internal auditor harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki melalui program pengembangan yang berkelanjutan. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam pelaksanaan internal secara menyeluruh dapat dimiliki oleh kepala dan anggaran SKI baik secara individu maupun secara kolegial sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha dalam kompleksitas. Manajemen risiko. BSI setiap semester melakukan self-assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GSIK, di mana penilaian self-assessment tersebut didasarkan pada tingkat risiko (Risk Based Bank Rating atau BBR). Hasil self-assessment tersebut secara rutin dilaporkan kepada OJK melalui laporan tingkat kesehatan bank. 1. Manajemen risiko kredit. 2. Manajemen risiko pasar. 3. Manajemen risiko likuiditas. 4. Manajemen risiko operasional. 5. Manajemen risiko hukum. 6. Manajemen risiko reputasi. 7. Manajemen risiko strategik. 8. Manajemen risiko kepatuhan. 9. Manajemen risiko imbal hasil. 10. Manajemen risiko investasi. Bank Syariah Indonesia memiliki 4 pilar dalam pengelolaan risiko, yaitu yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Yang berisi 1. Dewan Komisaris menyetujui kebijakan manajemen risiko. Yang kedua, direksi menyusun dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko. Yang ketiga, Dewan Komisaris dan direksi memastikan penerapan manajemen risiko di bank telah memadai. Yang keempat, direksi menetapkan kualifikasi sumber daya manusia untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan memastikan kecukupan kualitas dan kuantitasnya. Yang terakhir, Dewan Pengawas Syariah mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Pilar yang kedua yaitu kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit. Bank membuat dan menetapkan kebijakan manajemen risiko dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis, serta menetapkan prosedur dan ketentuan pelaksanaan atas limit transaksi atau aktivitas, produk, dan portofolio bank. Pilar yang ketiga yaitu kecukupan proses manajemen risiko. Bank melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Pilar yang terakhir yaitu sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Bank melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan secara melekat dan dalam transaksi dan aktivitas operasional bank. Selanjutnya, efektivitas pengendalian intern. Internal audit bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian. Internal audit bekerja sama dengan external auditor untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa external auditor kepada bank. Kontrol self-assessment. BSI menggunakan self-assessment GSIK sebagai alat atau tools untuk mengukur dan memperoleh gambaran umum atas kelengkapan, efektivitas, dan kualitas pelaksanaan GSIK pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan selama periode tertentu, di mana penilaian self-assessment tersebut dilakukan pada masing-masing unit kerja. BSI setiap semester melakukan self-assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GSIK, di mana penilaian self-assessment tersebut didasarkan pada tingkat risiko.
Hasil self-assessment tersebut secara rutin dilaporkan kepada OJK melalui laporan tingkat kesehatan bank. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.